Oke, halo semuanya, ketemu lagi bareng kakak. Udah kenal dong ya berarti dari namanya? Atau mungkin supaya lebih formal kakak kenalin dulu diri kakak. Perkenalkan nama kakak Hania Arfan. Di sini akan menemani kalian untuk belajar KSNK untuk bidang matematika. Sebelumnya udah ada yang pernah ketemu kakak belum ya? Rasya, Keisha, Belum. belum? Rasya? Belum kayaknya, Kak. Belum ya? Rasya udah belum? Belum, Kak. Oke, belum semua ya. Kalau Kiva kayaknya katanya akan joinnya nanti nih. Jadi kita mungkin Kiva sambil mantengin, kita akan mulai aja kali ya, karena kakak juga udah tahu nama kalian. Ada Rasya, ada Keisha, yang satu dari Cimahi. Oh, sama-sama dari Cimahi. Satu sekolah yang sama ya? Iya, betul. Kalian satu kelas ya? Beda. Oh, beda. Tapi sekolahnya sama? Iya, Kak. Iya. Kak. Ya? Oke deh, kalau gitu kalian udah tahu belum nih pagi ini kita akan bahas mengenai apa? Suara kakak jelas kan? Jelas kan ya? Kalau kurang jelas nanti ngomong aja ya. Jadi hari ini kakak di sesi pertama akan bahas mengenai perbandingan. Gak tahu nih, kira-kira kalian udah pernah belajar mengenai perbandingan atau belum? Kakak coba share. Aduh, ini udah muncul belum nih? Slide-nya udah muncul ya? Udah. Deh, takutnya belum muncul. Bentar. Ini kayaknya ada yang belum hadir. Sebentar dulu ya, kita tunggu sebentar dulu. Sebentar ya, satu siswa lagi mau masuk nih. Oke, kita mulai saja kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi ini insya Allah kakak akan bahas mengenai
perbandingan. Udah pernah belajar mengenai perbandingan sebelumnya? Oke, yang akan dibahas untuk sesi 1 ini sampai jam 10 mengenai perbandingan itu sendiri, lalu skala sebagai perbandingan, dan yang terakhir ini yang akan menjadi inti sebenarnya dari pembahasan sesi 1 yaitu jenis-jenis perbandingan. Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini arti dari si perbandingannya itu sendiri. Perbandingan itu kalau dalam matematika artinya membandingkan dua objek. Nah, perbandingan ini antara dua benda atau sifat ini bisa berupa selisih, bisa juga berupa pembagian atau pecahan. Maksudnya gimana antara selisih dan pecahan ini? Di sini udah kakak kasih contoh nih. Misal, umur Ani 2 tahun lebih tua dari umur Budi. Kemudian bisa juga di sini, aduh bentar nih, pointernya belum muncul ya. Oke, ini aja, pakai yang ini. Misalkan umur Ani 2 tahun lebih tua dari umur Budi. Kalau kita buat bentuk matematikanya, berarti kalau kita misalkan umur Ani adalah A, berarti katanya umur Ani 2 tahun lebih tua dari umur Budi. Kita misalkan umur Budi adalah B, berarti 2 tahun lebih tua dari Budi. Berarti ini bisa kita ubah sebagai A dikurangi 2 sama dengan B. Atau bisa juga kita buat sebagai A dikurangi B sama dengan 2. Nah, ini perbandingan umur Ani dan Budi. Ketika kita tulis persamaannya, dia akan menjadi bentuk selisih, yaitu A min B nih di sini. Kemudian bisa juga perbandingan ini sebagai pembagian atau pecahan. Di sini dimisalkan umur Ani banding umur Budi sama dengan 2 banding 3. Nah, ini bisa kita tulis biasanya kalau kita misalkan si umur Ani adalah A, umur Budi adalah B, kita bisa tulis sebagai A banding B itu adalah 2 banding 3. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk pecahan berarti A per B itu sama dengan 2 per 3. Ini maknanya sama nih antara pembagian yang di atas dengan pecahan yang di bawah. Hanya bentuk penulisannya saja yang berbeda. Ini kalau makna dari si perbandingan. Nah, berikutnya kita biasanya ada soal-soal tentang perbandingan itu untuk menyederhanakan perbandingan. Kita bisa menyederhanakan perbandingan dengan syarat si satuan dari perbandingannya itu harus sama. Misal di sini kakak sudah tuliskan ada 5 soal. Yang pertama, katanya 1 jam berbanding 75 menit. Pertanyaan awalnya yang ini doang nih. 1 jam berbanding 75 menit ini kalau disederhanakan jadi apa? Di sini kan satuannya masih berbeda ya. Mana nih? Ganti pointernya dulu biar jelas. Oke. Di sini satuannya itu masih berbeda. Untuk yang satu itu satuannya masih jam. Untuk yang 75 satuannya menit. Untuk menyederhanakan untuk menyederhanakan perbandingan, kita harus mengubah dulu si satuannya. Di sini jam kita ubah menjadi menit. Biasanya kita akan mengubah si satuannya ke yang lebih kecil. Itu yang mudahnya.
Berarti kita ubah aja nih yang 1 jam jadi ke menit. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Sehingga yang sebelah kiri ini 1 jam berbanding 75 menit ini akan sama dengan 60 menit berbanding 75 menit. Nah ini kan satuannya udah sama-sama nih, sama-sama menit. Baru kita bisa sederhanakan. 60 berbanding 75 kita sederhanakan. Keduanya sama-sama kita bagi 15. 60 dibagi 15 itu hasilnya 4. 75 kita bagi 15 itu hasilnya 5. Nah, yang harus diingat perbandingan ini dia tidak memiliki satuan. Sehingga hasilnya tidak jadi 4 menit berbanding 5 menit, tapi menitnya itu dicoret jadi 4 banding 5. Jadi ini berlaku untuk nanti satuannya mau jadi jam kek, mau jadi detik kek, pokoknya perbandingannya pasti 4 banding 5. Berikutnya sama nih untuk soal nomor 2. 2,5 kilo berbanding 50 ons. Ini kan satuannya juga masih beda nih. Berarti kita harus ubah, supaya mudah kita ubah ke satuan yang lebih kecil. Kilogram sama ons itu lebih besar yang kilogram. Kalau adik-adik ingat kan, kalau di tangganya di sini kilogram, hektogram. Nah, hektogram ini samanya nih sama ons. Berarti 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Nah, karena di situ ada 2,5 kilo, berarti kalau dirubah jadi ons, 2,5 dikali 10, yaitu 25 ons. Dapatlah yang ini. Sekarang satuannya udah sama, 25 ons dibanding 50 ons. Jadi 1 banding 2, yaitu sama-sama kita bagi dengan 25. 25 dibagi 25 itu 1, 50 dibagi 25 juga adalah 2. Dan seterusnya. Kira-kira bisa nggak nih ya ngerjain yang nomor 3 sampai 4? Gimana? Rasya, Kesha? Bisa, Kak. Bisa ya, ini masih gampang ya. Mungkin untuk yang soal-soal berikutnya kakak tinggalkan sebagai latihan kalian karena di situ udah kakak ini juga ya. Udah kakak tulis si isinya itu apa. Berikutnya, bentar dulu. Ini ada yang harus diubah. Bentar. Ups, bentar. Nah. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya, aduh ini nggak kelihatan nih. Harus digeser dulu. Nah, ini geser. Sekarang untuk soal yang nomor 6, katanya jika A berbanding B itu sama dengan 2 banding 5 dan B banding C adalah 3 banding 7. Tentukan perbandingan A banding C. Nah, kalau soal-soal kayak gini gimana kita cara ngerjainnya? Ini berarti cara mengerjakannya kita coba tulis dulu aja. Di sini kan berarti A berbanding B itu sama dengan 2 berbanding 5. Berikutnya kita coba tuliskan si B banding C tapi posisinya sama nih. Si B kan posisinya di tengah sini. Kita tulis si B-nya juga di sini. Nah, si C-nya di sebelah yang B. Itu sama dengan 3 berbanding 7 ya. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan. Untuk si posisi B, yang bagian atas nih, si B-nya 5. Tapi yang bagian bawah, B-nya 3. Ini kan nggak sama ya. Kita mungkin akan bingung awalnya, wah gimana nih kita untuk cari perbandingan A banding C. Sedangkan untuk A banding B, si B-nya itu nilainya 5,
di B banding C, si nilai B-nya itu perbandingannya adalah 3. Nah, untuk mendapatkan solusinya, kita samakan antara si B untuk A banding B dengan si B untuk B banding C. Kita kalikan si yang atas dengan 3, yang bawah dengan 5, supaya tujuan kita nyamain si nilai perbandingannya. Kebayang? Kita akhirnya bisa memperoleh A banding B, jadinya apa nih? 2 dikali 3, 6, 5 dikali 3, 15. Berikutnya, si B banding C. Oh, ini nulisnya kurang indah ya. Bentar, dihapus dulu supaya kelihatan nulisnya bagus. Ini harusnya geser dikit. Bentar. Supaya posisinya tuh benar-benar sama gitu. Nah, kalau gini kan enak. Ini berarti tadi berapa? 2 dikali 3 adalah 6, 5 dikali 3 adalah 15. Nah, posisi B ada di sini. Yang bawah berarti 3 dikali 5 adalah 15, berbanding 7 dikali 5 adalah 35 ya. Nah, dari sini posisi si B ini nilainya udah sama nih. Kita highlight. Sama-sama 15. Kalau gitu kita udah bisa langsung ambil kesimpulan si A banding C-nya. Ujung banding ujung, berarti A berbanding C-nya adalah si A itu nilainya 6 berbanding si C itu 35. Sehingga perbandingan A banding C adalah 6 banding 35. Gimana? Ini masih oke lah ya. Bisa dipahami nggak? Nanti yang bingung itu kalau tadi nulisnya kayak gini. A banding B sama dengan 2 banding 5. B banding C sama dengan 3 banding 7. Nah, kalau begini repot gitu. Ngelihatnya susah. Tapi kalau kita nulisnya ini berurutan, enak. Posisi-posisinya nih. Supaya sejajar-sejajar, supaya kita kelihatan nih. Kalau kayak gini kan agak susah nih, nyerong melihatnya. Oke? Sekarang kita coba lagi untuk meyakinkan diri bahwa bisa dipahami. Untuk yang nomor 7. Katanya jika P banding Q adalah 2 banding 1 dan P banding R adalah 1 banding 3. Yang ditanyakan tentukan Q berbanding R. Oke. Kita coba tulis sesuai tempatnya. P banding Q adalah, aduh sama dengannya kedekatan, bentar hapus dulu, hapus. Buat posisi R itu nanti. Sama dengan 2, wah kok aku tulis lagi ya, banding 1. Nah terus diketahui lagi di yang bawahnya P berbanding R, gitu ya, adalah 1 berbanding 3. Nah, yang ditanyakan berarti perbandingannya Q dengan R. Di sini yang punya nilai sama itu, yang ada nilainya sama gitu di 2 perbandingan adalah nilai P ya. P banding Q, P-nya 2, P banding R, si P-nya adalah 1. Yang ini nih. Nah, supaya sama gimana? Sama dengan cara yang sebelumnya, berarti kita kalikan, dikalinya tuh dilawanin. Yang 2 dikali 1, yang 1 dikali 2. Kita coba ganti warna, misalkan merah, biar kelihatan. Nah, ini berarti kita kali 1, yang ini kita kali 2. Itu kecoret-coret sendiri ya. Sehingga yang ini kita dapat jadi 2 berbanding 1. Yang ini 1 dikali 3. 2 berbanding 6. Berarti kita jadi tahu nih. Kalau si, aduh ini ganti-ganti warnanya agak repot ya. Bentar. Kita kasih warna kuning lagi. Berarti si Q ini nilainya tetap yang 1
Si R nilainya adalah 6. Sehingga perbandingan Q berbanding R, Q berbanding R adalah 1 berbanding 6. Gimana untuk soal yang ini? Bisa dipahami enggak? Rasya, Kesha? Bisa? Kurang Sedikit, jelas, Kak. Gimana? Jelas. Oke, jelas. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke perbandingan tapi dalam bentuk ada di garis nih. Katanya titik N terletak pada garis AB. Coba kita gambarkan dulu si garis AB-nya. Misalkan ini titik A-nya, ini titik B-nya, ini garis AB. Katanya si M ada di garis AB sehingga AM banding MB adalah 2:7. AM 2, MB 7. Kurang lebih di sinilah ya. Berarti ini si M. 2:7. Katanya jika panjang si AB-nya adalah 18, AB katanya 18 nih panjangnya. Hitunglah panjang AM dan MB. Yang perlu diingat sama adik-adik, perbandingan itu bukanlah nilai sebenarnya. Dia adalah bentuk sederhana dari perbandingan sesuatu. Kalau di soal ini ngomongin masalah panjang garis, ya berarti dia bentuk paling sederhana dari si panjang garis itu jika kita bandingkan. Sekarang, gimana cara kita untuk menemukan si AM, MB? Nah, berarti 2 ditambah 7 ini kalau kita total berapa sih? Kan AM katanya 2, terus MB katanya 7. Berarti kalau kita tambah si A ke B ini, kalau pakai perbandingan adalah 9 ya? Dari 2 ditambah 7. Sedangkan panjang aslinya nih, panjang si AB sesungguhnya adalah 18. Berarti untuk menuju ke si 9 ini dibagi 2, betul? Atau kalau dibalik dari 9 ke 18, ini kita kalikan dengan 2. Oke, berarti ini tadi 9 itu kita peroleh dari 2 ditambah 7, dapat 9. Padahal panjang aslinya katanya 18. Berarti untuk menuju 18, yaitu bisa 9 dikali 2. Atau 18 itu menuju 9 adalah 18 dibagi 2. Oh, berarti kalau kita mau mencari panjang sesungguhnya dari AM ataupun MB, ya kita kalikan 2. Arahnya kan gitu ya. Kalau dari arah perbandingan ke nilai yang sesungguhnya nih, dari perbandingannya itu kan 9 nih. Kalau mau ke sesungguhnya kita kalikan 2. Berarti si AM juga kalau mau ke sesungguhnya panjang AM, ya kita kalikan 2. Begitupun dengan MB. Oke, kita tulis. Berarti ini dapat kalau kita kalikan 2, panjang AM adalah 4. MB kalau kita ke bentuk yang asli kita kalikan 2, yaitu 14. Nah, dari sini udah masuk akal nih. Berarti kita udah dapat bahwa panjang AM adalah 4, panjang MB adalah 14. Kalau kita totalin, kan ini berarti jadi panjang AB. Berapa hasilnya? 18. Ini untuk ngecek aja bahwa jawaban kita itu betul. Soal ini bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Nah, ini digeser dulu. Oke. Nomor 18. Diketahui titik M terletak pada garis AB, sehingga AM banding MB sama dengan 2 berbanding 3. Hitunglah panjang AB dan AM. Nah, ini sama. Supaya mudah, kita gambar dulu aja si garis AB-nya. Anggaplah ini adalah titik A, ini adalah titik B.
AM banding MB 2 banding 3. Ya, anggaplah si M-nya di sini. Gitu ya. Panjang MB katanya 12. Oh, kita tulis dulu perbandingannya biar nggak lupa. Katanya AM itu 2, perbandingannya MB-nya itu adalah 3. Panjang sesungguhnya si MB adalah 12 nih. Yang ditanyakan panjang AB-nya itu berapa dan panjang AM-nya itu berapa. Kalau kita pakai cara sebelumnya, sama nih. Kan si MB itu di perbandingannya 3, tapi panjang aslinya 12. Nah, menuju si 12 ini berarti harus diapakan? Harus kita kalikan 4. Nah, karena ini perbandingan berarti pengali dan pembaginya sama. Si AM juga untuk menuju panjang aslinya haruslah kita kalikan 4. Sehingga panjang AM yang sesungguhnya adalah 8. Dari sini kita tahu bahwa AM adalah 4 dikali 2 yaitu 8. Kalau AB, memperoleh AB gimana? Ya udah, AB itu adalah AM ditambah MB. AM-nya itu adalah 8, MB-nya adalah 12. Berarti ini 8 tambah 12 dapat 2. Oke, sampai nomor ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ngomong ya. Kalau nggak ngomong bisa juga chat. Karena nggak ada yang chat berarti ntar ada yang chat nggak nih? Oke. Nggak ada ya, berarti bisa dipahami. Kita lanjut. Ini udah kan? Oke, kita lanjut. Ini berikutnya kita membahas perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini contohnya dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. Banyak siswa laki-laki 20 orang. Tentukan perbandingan, yang A nih perbandingan jumlah siswa perempuan dan seluruh laki-laki, yang B perbandingan jumlah siswa perempuan berbanding laki-laki. Untuk memudahkan mungkin kita akan buat tabelnya dulu aja. Berarti kan dalam sebuah kelas itu ada laki-laki, ada perempuan, ya kemudian ya total lah, anggap bahasanya. Katanya totalnya itu ada 40 siswa. Banyak siswa laki-lakinya itu ada 20. Berarti perempuannya ada berapa nih? Supaya jadi 40, pasti haruslah si perempuannya adalah 20. Betul sampai sini? Karena diketahuinya tadi sekelasnya itu totalnya ada 40, siswa laki-lakinya itu ada 20. Yang belum diketahui berarti banyaknya siswa perempuan. Tapi siswa perempuan dapat kita peroleh dari tabel yang ini nih. Kan 20 tambah 20 adalah 40. Nah, berarti kita bisa langsung mengerjakan untuk poin yang A, perbandingan siswa perempuan berbanding seluruh siswa. Berarti P banding T. Kalau kita misalkan P adalah jumlah siswa perempuan dan T adalah jumlah seluruh siswa. Tinggal kita substitusi aja nilainya. Banyaknya siswa perempuan itu adalah 20, banyak siswa seluruhnya itu ada 40. Ingat kalau perbandingan itu adalah bentuk yang paling sederhana. Kita sederhanakan, ini kan 0 bisa dicoret, 2 dibagi 4, ini bisa kita sama-sama bagi 2, hasilnya 1, ini dibagi 2, hasilnya 2. Sehingga perbandingannya adalah 1 banding 2. Ini untuk yang option yang A. Berikutnya option yang B juga bisa langsung kita kerjakan karena semua datanya udah kita peroleh dengan satu tabel. Perbandingan jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Perempuan berbanding laki-laki. Perempuan itu 20 banyaknya. Untuk yang laki-laki juga 20. Ya ini tinggal kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 20 jadilah 1 berbanding 1. Ini masih terbayang ya, karena aplikasi dalam kehidupan sehari-hari perbandingannya. Berikutnya, untuk soal yang nomor 11. Dalam kantong terdapat 35 kelereng. Jika perbandingan kelereng merah, biru, dan putih adalah 1 banding 2 banding 4, tentukanlah jumlah kelereng merah, biru, dan putih. Berarti kita buat dulu aja nih.
si tabelnya untuk memudahkan. Misalkan ini perbandingannya, ini yang berwarna merah, terus ada warna biru, ada warna putih, ini adalah totalnya. Perbandingannya berarti kita coba substitusi, ini kita buat tabelnya dulu nih biar rapi. Si merah itu adalah 1, birunya itu adalah 2, putihnya itu adalah 4. Berarti ini kalau perbandingannya kita total, ada berapa nih? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7 ya. Nah, yang diketahui sekarang total yang sesungguhnya, ini perbandingan. Kita kasih warna yang beda untuk nilai yang sesungguhnya. Ini nilai yang sesungguhnya, katanya jumlah semuanya itu ada 35. Oke, berarti ini kita taruh di total. Dari sini berarti kita tahu dari 7 ke 35 itu kita kalikan berapa? 5 ya? 7 kali 5 hasilnya 35. Berarti untuk dapat nilai sesungguhnya dari setiap bola, ya udah kita kali 5 aja, karena tadi perbandingan itu pasti pembagi ataupun pengalinya itu sama. Kita ganti warna biru deh biar enak. Ini semuanya kita kali 5 kali 5 kali 5. 1 dikali 5 kita peroleh 5, 2 dikali 5 kita peroleh 10, terus 4 dikali 5 kita peroleh 20. Sehingga dengan satu tabel ini kita bisa langsung menentukan jumlah dari kelereng merah, biru, dan putih, yaitu 5, 10, dan 20. Atau sebenarnya bisa juga sih, kalau kita pakai cara rumus, itu caranya untuk menemukan suatu perbandingan itu, misalkan merah gitu ya, si perbandingan merahnya, perbandingan merah dibagi per si total dikali totalnya. Jadi apapun yang diketahui sih di bawah sebenarnya. Bentar, ini direvisi. Kalau enaknya segini, bisa kita cari kalau pakai rumus yang ditanyakan itu akan sama dengan pokoknya sesuatu per sesuatu dikali yang diketahui. Tapi yang pasti yang atas itu ini adalah perbandingan yang ditanyakan, yang di bawah ini adalah perbandingan yang diketahui. Jadi kalau kita aplikasikan menggunakan rumus, berarti soal nomor 11 nih, merah. Kan merah yang ditanya. Berarti perbandingan yang ditanyakan. Oke, perbandingan merah berarti 1. Terus yang diketahuinya itu awalnya adalah total. Di sini adalah 7. Berarti kita, kok yang diketahui 7? Yang diketahui totalnya 35 ya? 35. Nah, penyebut itu adalah perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahuinya berarti 7. Jadi si penyebut yang ini sama yang diketahui ini ada hubungannya. Yang di bawah ini adalah si perbandingan, yang ini adalah nilai totalnya. Coret-coret 5. Hasilnya akan sama. Begitupun nanti yang si biru. Berarti perbandingan birunya adalah 2. Per perbandingan totalnya 7. Dikali si totalnya ada 35. Coret-coret berapa nih? 5, 10. Terus putih 4 per 7 dikali 30. Coret-coret 5, 20. Jadi sama aja ya. Untuk soal ini kita bisa gunakan cara yang tabel tadi. Tinggal kita lihat apa sih pengalinya atau pembaginya, atau bisa juga dengan rumus. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya? Kita lanjut. Nah, mengenai perbandingannya udah selesai. Sekarang kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu mengenai skala. Nah, ini beberapa kali keluar. Kalau nggak salah di KSN tahun lalu juga soal mengenai skala nih ada nih yang keluar.
dan kategorinya nggak terlalu sulit, jadi harusnya nanti kalian kalau dapat soal-soal mengenai perbandingan skala nanti bisa menjawab nih. Di sini skala merupakan salah satu aplikasi dari perbandingan. Oke, ini jadi salah satu aplikasi dari materi yang tadi awal kita pelajari. Kemudian skala adalah perbandingan dari jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Jadi ini adalah definisi dari si skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Skala ini biasanya digunakan untuk menggambar suatu denah atau peta sehingga dapat mewakili aslinya dengan baik. Jadi dapat dirumuskan skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Ini secara umum. Mungkin kalian juga sudah mempelajari, jadi hari ini kita review bersama ya. Sekarang kita masuk ke latihan-latihan soalnya. Yang pertama, jika pada sebuah peta dengan ini belum. Nah ini, jika pada sebuah peta jarak 3,5 cm mewakili jarak 28 km, tentukanlah skala peta tersebut yang A. Tadi kita harus ingat, skala itu apa rumusnya? Yang A. Skala itu adalah jarak peta berbanding jarak sesungguhnya. Nah, jarak petanya ini berapa nih? Jarak pada petanya adalah 3,5 cm. Jarak sesungguhnya adalah 28 km. Tadi kita harus ingat, untuk menyederhanakan suatu perbandingan harus dalam bentuk satuan yang sama. Di sini satuannya yang 3,5 ini masih cm, yang 28 adalah kilometer. Mudahnya kita ubah si satuannya ke satuan yang lebih kecil, karena cm ini lebih kecil daripada kilometer, jadi 28 km yang kita ubah ke cm. 1 km itu sama dengan 100.000 cm. Berarti kita tambah nolnya, 100.000 apa 1 juta ya? 1 juta ya? Hektometer, dekameter, meter. Bener ya, 100.000 ya? Berarti kalau kita ubah, ini jadi 3,5 berbanding 28, 1, 2, 3, 4, 5. Bener nggak? Kalau kita sederhanakan, ini kita kali 10/10 supaya komanya hilang nih. Jadilah 35 per 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya tambah 1 nih dari si 10 yang sini. Terus kita bagi berapa ya? Kalau kita sederhanakan 35 banding 28 juta. 1 banding 800.000 ya? Betul nggak? Sehingga kalau kita temukan nilainya adalah 1 banding 800.000, berarti 1 cm pada peta mewakili 800.000 cm sesungguhnya, atau 1 cm pada peta mewakili 8 km sesungguhnya. Jadi ini adalah skala untuk soal yang nomor 1. Kemudian untuk option yang B yang ditanyakan, jika jarak sungai pada peta 4,3 cm, berapakah jarak sungai itu? Nah, berarti kan tadi kalau 1 cm itu sama dengan 800.000 cm. Kalau 4,3 cm, ini kan dari sini ke sini kita kalikan 4,3 ya. Berarti untuk 800.000 ke nilai sesungguhnya harus kita kali 4,3 juga. Berapa tuh? 4,3 dikali dengan 800.000. 4,3 kali 800.000.
Berapa tuh? Ada yang sambil Bang hitung? 3,4,4,0,0,0 ya. Ini masih dalam sentimeter. Kita ubah ke kilometer jadi 34,4 kilometer. Ini soal skala. Berikutnya. Sampai sini dulu nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Sepi-sepi aja. Karena paham banget? Atau terlalu mudah? Terlalu mudah ya? Kurang paham, Kak. Yang mana? Yang mana? Yang ini? Yang skala? Kurang pahamnya di mana? Yang apa? Oh, yang A. Nih, kalau kita review tadi, skala itu adalah jarak peta per jarak sebenarnya. Oke? Ini adalah rumusan dari si skala nih. Jarak peta berbanding jarak sebenarnya. Nah, sekarang untuk soal nomor 1, diketahui pada sebuah peta, jarak di petanya ini adalah 3,5 cm. Oke? Kemudian 3,5 cm ini mewakili jarak 28 km. Kalau kita coret berarti ini adalah jarak di peta, ini adalah jarak sesungguhnya. Sampai sini oke? Ini yang diketahuinya dulu. Dari soal jarak di petanya 3,5 cm, jarak sesungguhnya 28 km. Oke ya, sampai sini ya. Oke enggak? Sya? Iya, Kak. Oke. Nah, rumus si skala adalah jarak peta dibagi jarak sesungguhnya. Ini dari slide yang sebelumnya nih. Jarak peta dibagi jarak sebenarnya atau sesungguhnya. Pokoknya jarak yang asli aja yang ada di dunia nyatanya. Ya udah, kita tinggal substitusi. Jarak di petanya adalah 3,5 cm. Jarak sesungguhnya adalah 28 km. Nah, ingat tadi kalau kita mau menyederhanakan sebuah perbandingan, si satuannya ini harus sama dulu nih. Perhatikan untuk yang pembilang dan penyebut nih, kalau kita pandang dia sebagai sebuah pecahan, yang atas nih satuannya masih sentimeter nih di sini. Yang di bawah satuannya kilometer. Nah, untuk memudahkan kita ubahnya dari kilometer ke sentimeter. Nanti kalau sentimeter ubah ke kilometer bakal jadi 0,00000 lebih ribet gitu. Kalau kita gambarin si tangganya perlu digambar mungkin ya. Kan ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter gitu kan? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini berarti kita akan mengubah 28 km ke sentimeter. Kenapa ke sentimeter? Supaya satuannya sama nih dengan si 3,5 cm. Turunnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti nambah nolnya 5 di belakang nih. Gitu kan? Berarti jadilah 280.000. Oke ya. Nah, kan kalau kita ngebandingin 3,5 berbanding 280.000 agak repot nih. Supaya mudah kita sama-sama kali 10/10 aja. 10/10 itu yang ini tuh nilainya 1 kan, 10 dibagi 10 itu 1 kan nilainya. Jadi kita nggak masalah nih, nggak akan mengubah nilai. Kita kali 3,5 dikali 10, 280.000 juga kita kali 10. Sehingga kita peroleh 35 per yang tadinya 280.000 jadi 2.800.000. Sekarang tinggal kita bagi, ini 35
sama 280 sama-sama kita bagi 35, yang ini 1, yang ini 8, sehingga jadi perbandingannya ini sisa nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 1 berbanding 800.000. Jadi skala untuk soal nomor 1 adalah 1 banding 800.000, atau biasanya si skala itu ditulisnya sebagai perbandingan kayak gini, 1 berbanding 800.000. Gimana? Kalau kayak gini udah bisa dipahami? Bisa nggak nih? Udah, Kak. Oke, bisa ya. Untuk yang B, kita gunakan si skalanya. Kalau si 1 cm itu sama dengan 800.000, 4,3 cm sama dengan apa? Kan gitu ya pertanyaannya. Berarti ya udah kita tinggal pikir dari 1 ke 4,3 itu dikali berapa? Dikali 4,3. Oh ya udah, berarti dari 800.000 harus kita kalikan 4,3. Jadi ini sebenarnya tuh bentuk tidak sederhana dari ini. Bentuk sederhananya tuh ini dibagi 4,3. Jadi hasilnya adalah 34,4 km. Itu soal yang nomor 1. Bisa dipahami ya? Untuk yang B-nya kita gunakan modal si skala. Sekarang masih skala juga nih, supaya makin yakin tentang pemahamannya. Soal nomor 2. Pada peta dengan skala 1 berbanding 2.500.000, jarak kota A dan kota B adalah 5 cm. Berapa jarak kedua kota sesungguhnya? Tadi, skala itu adalah jarak peta berbanding jarak sesungguhnya. Si skalanya adalah 1 berbanding 2.500.000. Gitu ya. Jarak pada peta adalah 5 cm. Berarti jarak sesungguhnya berapa? Kan gitu ya. Ini kalau kita udah punya persamaan seperti ini, caranya tinggal kita kali silang aja nih. Berarti 1 dikali jarak sesungguhnya sama dengan 5 dikali 2.500.000. 1 dikali jarak sesungguhnya ya jarak sesungguhnya. 5 dikali 2.500.000. 5 dikali 25 itu 125. Nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti jarak sesungguhnya adalah 12.500.000. 12.500.000 apa? Sentimeter. Kenapa? Karena kalau dalam skala itu, dasarnya itu dalam membaca 1 cm. Arti dari 1 berbanding 2.500.000 berarti 1 cm pada peta mewakili 2.500.000 cm jarak sesungguhnya. Cara bacanya kayak gitu. 1 cm pada peta mewakili 2.500.000 cm jarak sesungguhnya. Berarti ini 5 cm pada peta mewakili 12.500.000 cm jarak sesungguhnya. Cuman biasanya, karena di soal ini kan ditanya berapa kilometer ya, berarti kita harus ubah ke kilometer. Sentimeter ke kilometer naiknya berapa? Naiknya 5. Tadi kalau kita ingat tangga di slide sebelumnya, berarti nolnya kita coret 5. Hasilnya jadi jarak sesungguhnya adalah 125 kilo. Gimana soal ini? Udah mulai bisa dipahami ya? Konsepnya selalu ini. Skala itu jarak peta dibagi jarak sesungguhnya. Oke ya? Oke? Kalau oke, kita lanjut. Panjang dan lebar sebuah lapang sepak bola tergambar di kertas dengan ukuran 5 cm dan 3 cm. Skala gambar tersebut 1 berbanding 3.000. Seorang berlari mengelilingi lapangan tersebut selama 5 kilo. Terus berapa kilometer ia telah berlalu? Nah, ini bisa kita kerjakan dengan beberapa cara nih. Berarti kan tadi skala itu apa? Skala adalah jarak peta berbanding jarak sesungguhnya. Sekarang ada panjang, ada lebar. Berarti bisa kita anggap sebagai skala itu adalah panjang di peta. Peta ini maksudnya apapun yang digambar. Kalau di kasus soal ini adalah menggambar di kertas ya.
berbanding panjang sesungguhnya. Skalanya itu berapa tadi? 1 berbanding 3000. Berarti 1 cm pada peta mewakili 3000 cm jarak sesungguhnya. Sama dengan panjang pada petanya berapa nih di sini? 5 cm. 5 cm per panjang sesungguhnya. Kalau bentuknya udah gini, kita tinggal kali silang. Berarti 1 dikali panjang sesungguhnya sama dengan 3000 dikali 5. 1 dikali panjang sesungguhnya, ya panjang sesungguhnya. 1 kan dikalikan apapun tidak merubah apapun. 1 dikali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 10, 10. 1 kali 1 juta, 1 juta. Pokoknya 1 dikalikan apapun, sinilai apapunnya itu. Kecuali 0 ya. Ini berarti panjang sesungguhnya adalah 3000 dikali 5. Berapa tuh? 3 dikali 5, 15.000. Sehingga panjang sesungguhnya adalah 15.000 cm. Mintanya dalam kilometer. Berarti berapa nih? Atau kita diemin dulu aja ya, di 15.000 cm. Karena yang ditanyanya keliling kan? Nah, berikutnya ini baru dapat panjang. Sekarang kita cari si lebarnya. Lagi-lagi pakai rumus yang sama, berarti skala sama dengan lebar peta berbanding lebar sesungguhnya. Skalanya adalah 1 berbanding 3000. Lebar pada petanya di sini berapa? 3 cm. 3 per lebar sesungguhnya. Berarti kita kali silang kalau udah gini. Lebar sesungguhnya dikali 1 sama dengan 3 dikali 3000. Lebar sesungguhnya sama dengan 9000. Nah, di sini kan katanya seseorang berlari mengelilingi. Berarti yang mau kita cari itu kelilingnya. Keliling dari persegi panjang, karena berbentuk persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang itu apa? Apa? Ini kan kalau persegi panjang misalkan ini adalah P, ini adalah L, berarti ini juga P, ini juga L ya. Berarti si kelilingnya adalah P tambah, kan gitu ya. P tambah L tambah P tambah L gitu ya. Kalau kita mengelilingi berarti P tambah L tambah P tambah L. P tambah P 2P. L tambah L 2L. 2-nya kita faktorkan. 2P tambah L. Oh, berarti ini nih rumus keliling. Berarti kita tinggal tulis 2P tambah L. 2 panjangnya berapa nih yang sesungguhnya? 15.000. Lebarnya berapa? 9.000. 2 dikali 15.000 tambah 9.000. Berapa tuh? 24.000 ya? 15 tambah 9, 24 kan? Berarti ini 24.000. Sehingga kelilingnya 2 dikali 24.000, yaitu 48.000. Ingat satuannya masih sentimeter. Nah, ini baru 1 kali keliling. Seseorang ini berlarinya sebanyak 5 kali. Berarti dia udah keliling nyampe sini, dia keliling lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Berarti 5 kali keliling yang ditanyakan lintasannya. Betul? Berarti 5K itu akan sama dengan 5 dikali 48.000. Berapa tuh? 48 dikali 5. Berapa ya? 5 dikali 8, 40. 4, 2, 4. 1, 2, 3. Betul nggak? Iya kan? Ngitungnya kan 48 dikali 5. 8 dikali 5, 40. Sisa 4. 4 dikali 5, 20 tambah 4, 24. 240 ada 0,3. Nah, ini masih dalam sentimeter nih. Berarti kita ubah ke kilometer karena yang diminta kilometer. Naiknya sebanyak 5 dari sentimeter ke kilometer. Berarti nolnya berkurang 5. Ini baru ada 4 nih. Seret 4. Masih kurang 1 nol ya, berarti jadi geser 1 koma ke kiri, 2,4 kilometer. Sehingga yang dikelilingi oleh seseorang itu adalah 2,4 kilometer.
Gimana untuk soal nomor 3? Ada yang mau ditanyakan? Atau masih oke? Masih oke ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah inti dari pembahasan pagi ini sesungguhnya. Cuman tadi harus ada pengantarnya dulu, yaitu materi dari perbandingan itu sendiri dan si skala. Karena nanti akan lumayan terpakai nih. Perbandingan senilai versus perbandingan berbalik nilai. Apa nih bedanya antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Di sini kakak udah kasih ada 2 buah ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, Bian pergi ke toko buku untuk membeli 1 buah buku seharga 2.500. Oke. Kemudian ia membeli lagi buku yang sama sebanyak 5 buah dan membayar sebesar 12.500. Ini ilustrasi kasus yang pertama. Ketika dia beli sebuah buku, bayarnya 2.500. Ketika dia belinya 5 buah buku, dia bayar 12.500. Jadi kalau belinya 1 2.500, tapi kalau beli bukunya ditambah, si uangnya juga bertambah bayarnya. Iya nggak? Kan nggak mungkin kita beli buku 1 bayarnya 2.500, kalau beli buku 2 jadi 1.000 gitu. Nggak mungkin ya. Pasti kalau kita beli bukunya lebih banyak, harga yang kita bayar juga lebih banyak. Betul ya? Ini ilustrasi yang pertama. Nanti kita akan kita pelajari. Ini masuknya ke perbandingan apa nih? Senilai atau berbalik nilai. Ilustrasi yang kedua. Di sini ada seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak tersebut menjual beberapa kambingnya sehingga hanya bersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Kalau kambingnya ada 30 ekor, makanannya akan bertahan nih persediaannya buat 15 hari. Tapi kalau si kambingnya cuma 25 ekor, maka persediaan makanannya bisa bertahan untuk 18 hari. Perhatikan, ketika si kambingnya berkurang, waktu untuk menghabiskan makanannya jadi malah bertambah. Tapi tadi kalau beli bukunya bertambah, bayarnya juga bertambah. Tapi kalau untuk kasus yang kambing, kalau kambingnya berkurang, masa untuk bertahannya makanan malah bertambah. Masuk akal kan? Karena yang makan si persediaan makannya berkurang kan? Berkurang 5 kambing. Sampai sini kebayang? Nah, ilustrasi yang pertama, dia merupakan perbandingan senilai. Untuk ilustrasi yang kedua, ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Karena tadi, kalau beli bukunya bertambah, bayarannya juga bertambah. Oh, senilai nih. Kalau bertambah, dia bertambah juga. Kalau bertambah variabel yang pertama ini maksudnya dia beli bukunya ditambahin, ya bayarnya juga ditambahin. Ini berarti masuk ke kasus senilai nih, karena sama-sama bertambah. Tapi kalau untuk yang kasus yang kedua, seorang peternak mempunyai persediaan makanan 30 ekor kambing selama 15 hari, tapi kalau kambingnya terjual 5, jadi ada 25, berarti kan yang makan si persediaan makanannya itu lebih sedikit. Berarti bisa bertahannya yang tadinya cuma buat 15 hari, bisa jadi untuk 18 hari. Dengan kambingnya berkurang, persediaan makanannya bisa untuk lebih lama. Yang di sininya berkurang, di sebelah kanannya malah bertambah. Jadi dia berbalik nilai. Untuk kasus ilustrasi yang kedua. Ini sekedar untuk ilustrasi awal aja, nanti akan ada definisinya di slide selanjutnya. Tapi mungkin tipsnya untuk kita mengetahui suatu soal itu termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai itu kayak gini. Jika kita melihat suatu kejadian yang satu bertambah, kemudian yang satunya bertambah, maka itu adalah perbandingan senilai. Begitupun sebaliknya, kalau kita melihat suatu kejadian yang satu itu berkurang dan yang satunya juga berkurang, maka itu adalah perbandingan senilai. Tapi kalau untuk yang berbalik nilai, jika kita melihat suatu kejadian yang bertambah, yang lainnya berkurang, atau yang satu itu berkurang, yang lainnya bertambah, maka itu termasuk ke perbandingan berbalik nilai. Itu untuk awal. Sekarang kita akan bahas lebih dalam mengenai perbandingan senilai. Nah ini, jadi 2 hal tadi udah kakak sampaikan sebenarnya di slide yang pertama, ini akan ada penekanan sedikit aja. 2 hal dikatakan berbanding senilai ketika yang satu bertambah mengakibatkan yang lain juga bertambah. Dan ketika yang satu berkurang mengakibatkan yang lainnya juga berkurang.
Atau bisa juga dianggap sebagai perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan. Jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil. Begitu pula sebaliknya, kalau yang satunya diperkecil atau diperbesar, maka yang satunya juga diperkecil ataupun diperbesar. Gimana nih cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan perbandingan senilai? Kita bisa dengan cara mencari satuan, bisa juga dengan cara rumus yang tadi awal kita pernah sempat singgung, ditanya sama dengan titik-titik per titik-titik dikali diketahui, atau bisa juga dengan cara kali silang. Sekarang mungkin kita masuk ke soal supaya lebih terbayang ya. Soal yang pertama, harga setengah lusin pulpen adalah 12.000. Pertanyaan yang pertama, berapakah harga 8 pulpen? Kalau kita menggunakan cara yang pertama, berarti kita cari harga satuan dari si pulpennya. Jawab. Katanya 1 lusin pulpen sama dengan 12.000. 1 lusin itu berapa buah? Masih ingat nggak? 1 lusin itu 12 buah ya. Berarti ini sama aja 12 buah pulpen, dia itu sama dengan 12.000. Sorry, setengah lusin ya di soalnya ya. Aduh, kakak salah baca nih. Ini setengah lusin. Setengah lusin. Berarti ini bukan 12 buah ya. 6. Kan karena setengahnya. Setengah dari 12 itu adalah 6. 6. Nah, berarti gimana nih? Kalau 6 buah pulpen harganya 12.000, satunya berarti berapa? 2.000. 2.000. Dari mana 2.000? 12.000 dibagi 6. Oke. Harga satuannya ini kan tinggal 12.000 dibagi 6, yaitu 2.000. Berarti untuk yang option A, kalau kita kerjakan dengan cara ini, untuk mencari harga 8 buah pulpen, ya tinggal kita kalikan aja ya, karena kita udah tahu harga satuannya. Tinggal 8 dikali 2.000. 8 kali 2, 16.000. Dapat caranya. Atau sekarang gimana? Kalau kita menggunakan cara yang kedua, ditanyakan sama dengan titik-titik per titik-titik kali diketahui. Nah itu gimana sih cara aplikasinya? Karena kedepannya mungkin akan lebih mudah, kita akan gunakan cara yang itu. Di sini misalkan kakak buat dulu si tabelnya. Kan di sini pulpen, di sini harga. Nah, di sini kan berarti harga setengah lusin katanya 12.000. Pertanyaannya, kalau 8 harganya berapa? Kita misalkan aja X. Yang ditanyakan itu kan berarti X. Yang diketahuinya 12.000. Tadi kan katanya kalau menggunakan rumus ditanyakan sama dengan sesuatu per sesuatu dikali diketahui. Nah ini gimana aplikasinya? Yang kita mau cari adalah si X. Ini per-perannya ini kita kosongin dulu, berapa per berapanya kita kosongin, tapi yang pasti ketahui ya ini, pokoknya X itu bersandingnya dengan 12.000. Nah, sekarang untuk mengisi si bentuk pecahannya, kita lihat dari si 6 dan 8 ini. Bisa jadi 6 per 8, bisa jadi 8 per 6. Mana nih yang kita gunakan? Di sini kita baru logikanya berpikir. Kalau 6 pulpen, kita bayar 12.000. Kalau 8 pulpen, bayarnya lebih dari 12.000 atau kurang dari 12.000? Lebih dari 12.000. Lebih dari 12.000. Nah, kira-kira yang membuat pengalinya lebih besar itu 6 per 8 atau 8 per 6? Mana yang lebih besar? 8 per 6. 8 per 6. Sehingga ini jadilah 8 per 6. 8 per 6. Tadi karena kita mikirnya dia akan lebih besar juga, oke? Udah deh, dari sini kita tinggal coret-coret 2.000.
8 dikali 2.000 dapatlah 16.000. Nah, dengan cara yang sama kita bisa kerjakan juga option yang B. Di sini pulpen, ini harga. Kalau 6 pulpen 12.000, kalau 18.000 berapa pulpen nih? Kan gitu ya pertanyaannya. Yang ditanyakan sama dengan sesuatu per sesuatu dikali 6, karena itu yang diketahui. Nah, sekarang bisa jadi 12.000 per 18.000, atau ini dicoret ya, jadi 12 per 18 aja, atau bisa jadi 18 per 12. Dengan logika yang sama, kalau kita beli 6 jadi 12.000, kalau belinya 18.000 itu lebih banyak dari 6 atau lebih dikit dari 6 nih? Lebih banyak dari 6. Oke, yang lebih banyak, yang lebih besar berarti 12 per 18 atau 18 per 12? 18 per 12. 12. Per 12. Ini tinggal kita coret, coret, coret 2, coret, coret 9. Dapat berarti jawabannya 9. Bisa dipahami nggak? Nanti kita latihan lagi nih ke soal-soal berikutnya. Cuma nanti ke depannya mungkin kita akan lebih nyaman mengerjakan dengan cara ini daripada cari satuan. Karena langkahnya, stepnya itu akan lebih banyak yang satuan dibanding yang ini. Oke? Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Sebuah sepeda motor memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 336 kilo. Yang pertanyaan pertama, berapa jarak yang ditempuh jika motor berisi 5 liter bensin? Kita buat lagi di sini bensin dengan jarak, gitu ya. Kalau 8 liter itu bisa sejauh 336. Sekarang pertanyaannya kalau 5 berapa nih, gitu kan? Berarti tinggal X sama dengan sesuatu per sesuatu dikali 336. Ingat ini pokoknya yang ditanya, ini yang diketahui. Yang ujung-ujungnya ditanya diketahui, gitu ya. Tinggal nanti kita pikirkan untuk pecahannya ini apa nih, 5 per 8 atau 8 per 5. Lagi-lagi dengan logika yang sama. Ketika 8 liter 336. Kalau 5 liter dia lebih banyak atau lebih panjang apa lebih pendek lintasannya? Lebih pendek. Lebih pendek. Jadi dikalinya oleh 8 per 5 atau 5 per 8. Mana yang lebih kecil? Karena pengennya lebih pendek kan? 5 per 8. 5 per 8. Udah deh ini dicoret nih berapa? 336 dibagi 8. 42 ya? Bener nggak? 2 kali 8, 16, 1, 2, 32. Bener ya? 336. Bener nggak? Bentar, kakak sampai ngecek. 8, 2, 16, 1, 40. Bener ya? 336 ya? 42. Selanjutnya 42 dikali 5. Berapa tuh? 42 dikali 5. 10, 210 ya. 210 kilometer. Ini dapat untuk option yang A. Berikutnya option yang B. Untuk menempuh jarak 126 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Ini nanti harusnya tabelnya diperpanjang aja ya, biar nggak 2 kali nulis. Ini berarti bensinnya 8, jaraknya 336. Kalau ininya 126, ininya apa nih? Bensinnya perlu berapa? Berarti dengan cara yang sama, Y sama dengan sesuatu per sesuatu dikali 8. Gitu ya? Idenya. Kalau 8 liter menghabiskan 336, kalau 126 lebih sedikit apa lebih banyak sih bensinnya? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi pakai pecahannya kira-kira 336 per 126 atau 126 per 336. 126 per 336. 6 per 336. Nah, tinggal dibagi tuh berapa tuh? 336 dibagi 8.
336 bagi 8. Coret, coret ini 1, ini 42. 126 bagi 42. Berapa ya? 126 bagi berapa? 3 ya? 3. Sehingga untuk yang B berarti untuk menempuh jarak 126 km diperlukan 3 liter bensin. Udah mulai bisa dipahami ya soal tentang perbandingan senilai. Oke, masih lanjut lagi. Nah, ini yang dibandingkannya ada beberapa nih. Untuk soal berikutnya, katanya 30 kg singkong dapat digunakan untuk memberi makan 10 orang pekerja bangunan selama 6 hari. Pertanyaan yang A, berapa kilogram singkong yang dibutuhkan untuk memberi makan 10 orang pekerja, itu harus ya, pekerja selama 8 hari. Kita buat dulu tabelnya supaya mudah. Berarti ada singkong yang dibandingkan, terus pekerja, terus harinya. Singkong, pekerja, hari. Yang diketahui katanya kalau 30 kg singkong bisa ngasih makan 10 orang selama 6 hari. Untuk option yang A, yang ditanyakan kalau 8 hari nih, kalau 8 hari yang dibutuhkan untuk 10 orang, ini yang A ya, bisa berapa kilo singkong? Berarti ini yang ditanya ya. X yang ditanya, berarti caranya ya tetap sama. Tapi perbandingannya jadi ada 2 yang harus kita bandingkan, yaitu pekerja dengan pekerja dan hari dengan hari. Tapi caranya tetap sama, tapi pengalinya nih yang tadinya cuma sesuatu per sesuatu kali diketahui, jadi sesuatu per sesuatu dikali sesuatu per sesuatu dikali yang diketahui. Yang diketahuinya apa? 30 kilo. Ini ya. Ini yang ditanyakan, ini yang diketahui. Nah, sekarang kita lihat dulu antara pekerja dengan singkong. Jadi abaikan dulu si harinya nih, abaikan dulu. Kalau 30 kilo untuk 10 orang, kalau 10 orang berarti butuh berapa kilo singkong? Ya ini sebenarnya sama aja ya, karena perbandingannya 1:1. Kita nggak terlalu bingung. Sehingga perbandingan yang pertama ini 10 berbanding 10. Kalau kita lihatnya antara singkong dan pekerja. Sekarang coba kita bandingkan singkong dengan hari. Kalau 30 kilo itu bisa untuk 6 hari, kalau 8 hari perlu singkongnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Tadi kan berarti perlunya, perbandingannya antara 6/8 atau 8/6. Supaya lebih banyak mana yang kita pilih? 8/6. 8/6. Udah deh. Dapat nanti ini coret. Berapa nih? 5. 8 dikali 4. 8 dikali 5 yaitu 40 kilo. Itu untuk yang A. Sekarang kita coba yang B. Berapa kilo singkong yang dibutuhkan untuk 3 orang pekerja selama 6 hari? Kita buat dulu tabelnya biar enak. Singkong, pekerja, hari. Ya, singkat PH aja. Singkongnya tadi yang diketahui untuk 30 kilo bisa buat 10 orang, harinya 6 hari. Sekarang kalau kita cuman punya 3 orang, pengen 6 hari, perlu singkongnya berapa? Kan gitu ya? Berarti kita dengan cara yang sama, berarti kita akan membandingkan 2 hal, pecahannya ada 2. Berarti ini X sama dengan sesuatu per sesuatu dikali. Sesuatu per sesuatu dikali yang diketahui, 30 kilo. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pekerja. Yang satu 10 orang.
Kalau 30 kilo singkong untuk 10 orang, nah kalau 3 orang perlu singkongnya lebih dikit apa lebih banyak? Lebih dikit. Lebih dikit. Jadi yang kita pilih 10/3 apa 3/10? 3/10. 3/10. Sekarang kalau hari, ini hari sama aja ya. Kan pilihannya kalau nggak 6/6, ya 6/6. Jadi langsung aja kita tulis 6/6. Karena banyak harinya sama. Oke? Nggak perlu kita bandingkan. Udah deh. Berarti tinggal kita bagi nih. Berapa tuh? Coret, coret, coret. 3 kali 3, 9 kilo. Sehingga singkong yang dibutuhkan untuk memberi 3 orang pekerja selama 6 hari adalah 9 kilo. Gimana soal nomor 3? Bisa dipahami? Ya, Kak. Bisa. Kita lanjut lagi. Nomor 4. Sekarang ini sebuah toko kue memerlukan 2 kilo tepung, 8 butir telur, 1 kilo gula untuk membuat kue yang bisa menjamu 15 orang tamu. Berapa yang diperlukan untuk menjamu 24 orang tamu? Oke, kita buat dulu tabelnya biar mudah. Seperti biasa, berarti di sini ada tepung, telur, gula, sama banyak orangnya ya. Oke. Tepungnya yang diketahui 2 kilo, telurnya 8, gulanya 1, bisa untuk 15 orang. Sekarang kalau 24 orang, perlunya berapa nih untuk masing-masing? Ya kita misalkan aja ini sebagai X, Y, Z gitu ya. Kita berarti mau cari masing-masing nilai dari X, nilai dari Y, nilai dari Z. Satu persatu berarti ini kita harus kerjakan. Untuk mencari X, berarti yang ditanyanya adalah X, pecahannya apa nggak tahu, dikali yang diketahuinya itu adalah 2. Pecahannya itu kan berarti lihat dari orang, antara 15/24 atau 24/15. Sekarang bermain logika lagi seperti tadi. Kalau 2 kilo tepung itu bisa untuk 15 orang, 24 orang ini perlu tepungnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak, berarti kita gunakan pecahan yang 24/15. 24/15. Berapa tuh? 24 kali 2, 48 ya? 48/15. Berapa ya 48/15? Koma-komaan lah ya. 3 berapa ya? 3,2. Oke, 3,2 kilo. Oke, kita udah dapat yang X. Dengan cara yang sama, berarti Y sama dengan pecahannya apa dikali yang diketahui adalah 8. Gitu kan? Pecahannya antara 15/24 kali 24/15. Dengan ide yang sama. Kalau 8 telur bisa untuk menjamu 15 orang, kalau 24 orang berarti perlu telurnya lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak. Lebih banyak, berarti kita gunakan pecahannya yang sama, yaitu 24/15. Berapa ini? Dibagi 3, 8. Dibagi 3, 5. Jadi 64/5. 64/5 itu adalah 12,8 ya? 12,8, betul nggak? Betul ya? Tapi sebenarnya ini ya, telur itu nggak bisa koma-komaan, iya nggak sih? Mungkin harusnya ditimbang kali ya, kan telur nggak mungkin 0,8 telur. Tapi ya kita nggak bisa ubah juga karena ini adalah resepnya ya. Berarti ini 12,8 telur. Berikutnya Z, yaitu gula. Berarti Z sama dengan sesuatu per sesuatu dikalikan yang diketahuinya berarti adalah
1 ya? Betul? Nah, sekarang idenya sama. Kalau 1 kilo gula bisa untuk menjamu 15 orang, kalau 24 orang butuh gulanya lebih banyak atau lebih dikit? Banyak. Lebih banyak, berarti kita gunakannya lagi-lagi 24 per 15. Ya udah, berarti berapa nih? 24 dibagi 15, 24 dibagi 15, ini dibagi 2 kan, kalau dibagi 2 dibagi 3, ini 8 per 5 ya, dibagi 3, 8 dibagi 5, berarti ini 1,6 kilo. Udah deh, berarti untuk menjamu 24 orang tamu, kita perlu tepung sebanyak 3,2 kg, telur sebanyak 12,8 telur, meskipun ini nggak masuk akal, lalu gula sebanyak 1,6 kilo. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Sekarang kita lanjut ke option yang B nih. Kita lanjut ke option yang B. Di option yang B berarti yang diketahuinya itu masih sama, tapi yang ditanyakannya berbeda. Bentar, kita buat lagi aja tabelnya biar mudah. Tepung, telur, gula, orang. Ini masih sama semua, 2, 8, 1, 15. Nah, sekarang kalau si toko kue itu punya 15 kilo tepung, 80 butir telur, dan 10 kilo gula, banyak tamu yang bisa dijamunya itu berapa? Nah, ini idenya itu gimana ya? Kalau dari telur ke gimana ya? Dari 8 ke 80, bentar, ganti warna dulu. Delapan dikali 80 ini kan, 8 ke 80 itu kan dikalinya 10 ya. Terus 1 ke 10 itu kan dikalinya 10, betul nggak? Tapi kalau 2 ke 15 itu dikalinya 7,5. Betul? Jadi kalau kita lihatnya dari telur dan gula, kita bisa bikin 10 resep. Kalau kita anggap ini adalah satu buah resep, kalau kita lihatnya dari telur, bisa kita bikin 10 kali itu. Kalau lihat dari gula, kita juga bisa bikin 10 kali itu. Tapi kalau kita lihatnya dari tepung, kita cuma bisa bikinnya 7,5 resep itu. Berarti kita nggak mungkin bikin 10 kali karena tepungnya kurang nih. Tepungnya cuma menyanggupi 7,5 resep. Kebayang? Berarti si X ini haruslah kita bandingkannya dengan tepung. Jangan kita bandingkan dengan telur maupun gula. Karena kalau ngitungnya telur dan gula, nanti tepungnya kurang. Jadi kalau telur sama gula bisa sama-sama kita kali 10. Tapi kalau tepungnya kurang, kalau kita kali 10 kan perlunya 20 kilo nih. Sedangkan persediaan yang dimiliki di option yang B itu cuma 15 kilo. Sehingga kita bandingkan dengan bahan yang paling sedikit, yaitu si tepung. Sehingga dari sini ditanyakannya adalah X per sesuatu kali sesuatu. Sesuatu per sesuatu dikali diketahui. Diketahuinya itu berarti 15. Berarti si pecahannya ini bisa jadi 2 per 15, bisa jadi 15 per 2. Kita bermain logika lagi di sini. Kalau 2 kilo tepung bisa untuk 15 orang, kalau 15 kilo tepung orangnya bisa untuk makin banyak atau makin dikit? Makin banyak. Berarti kita gunakan pecahannya 2 per 15 atau 15 per 2? Berapa? 15 per 2 ya? Betul nggak? 15 per 2. Oke, kita coret. Ini 15 dibagi 2 itu adalah 7,5. 7,5 kali 15 itu adalah 112,5. Tapi ingat, si X ini kan adalah orang.
Orang itu kan nggak mungkin koma-komaan, orang kan nggak mungkin dipotong jadi setengah, iya nggak? Berarti kita ini harus bulatkannya kemana? Apakah jadi 113 orang atau jadi 112 orang? Jawabannya apa? 13 orang. Berapa? 112. 113 orang. 113 apa 12? 13. Nah, salah. Kurang tepat, kurang tepat. Haruslah dia menjadi 120 orang. 120 orang. 112 orang. Kenapa? Kalau kita bulatkan jadi 113 orang, berarti kan nanti ada yang nggak cukup, ada yang kebagiannya cuma setengah. Nggak rata gitu, ada yang sedih. Tapi kalau kita baginya ke 112 orang, berarti nanti kebagiannya sama rata, tapi emang sih ada sisa kue. Tapi kan semua orang tetap senang karena kebagiannya sama rata. Oke? Jadi meskipun 112,5, pembulatannya nggak jadi ke atas nih. Karena kasusnya ini 112,5 ini adalah orang. Kita nggak mungkin membulatkan orang ke atas, pasti dibulatkannya ke bawah. Lebih baik kuenya yang bersisa daripada orang ada yang nggak kebagian. Gimana? Kebayang? Kebayang ya? Kita lanjut lagi. Masih dengan materi perbandingan senilai. Sekarang suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja dan menghabiskan biaya 300.000. Akan tetapi pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaian sehingga pekerja ditambah menjadi 8 orang. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk menggajinya? Kita buat dulu tabelnya. Berarti tabelnya antara pekerja dan biaya. Di sini kalau 6 pekerja perlu uangnya adalah 300.000. Sekarang karena ingin mempercepat waktu penyelesaiannya ditambah menjadi 8 orang. Biayanya jadi berapa nih? Anggaplah X. Ya kita lagi-lagi gunakan cara yang tadi. Berarti X sama dengan sesuatu per sesuatu dikali yang diketahui yaitu 300.000 gitu ya. Sekarang pecahannya nih galau antara 6/8 atau 8/6. Berarti dari sini kita bermain logika lagi. Kalau 6 pekerja bayar 300.000, kalau 8 pekerja bayarnya lebih mahal dari 300.000 atau lebih murah daripada 300.000? Lebih mahal. Kalau lebih mahal berarti kita gunakan pecahannya 6/8 atau 8/6? 8/6. 8/6. Berarti udah deh tinggal bagi. 30 dibagi 6 itu 5. 5 dikali 8 itu 40. Nolnya masih 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk menggajinya adalah 400.000. Jadi nambah 100.000, jadi nambah 2 pekerja, tapi waktu penyelesaiannya jadi lebih cepat. Masih oke ya? Sekarang kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Jadi dari tadi kita udah bahas nih mengenai perbandingan senilainya. Sekarang kita masuk ke perbandingan berbalik nilai, kita bahas lagi mengenai definisinya. Dua hal dikatakan berbanding balik nilai ketika yang satu bertambah mengakibatkan yang lainnya berkurang. Dan ketika yang satu berkurang mengakibatkan yang lainnya bertambah. Kalau dari tadi kan yang kita bahas, kalau dia bertambah, dia bertambah. Kalau yang salah satu bertambah, yang satunya juga pasti bertambah. Kalau yang satunya berkurang, yang satunya lagi pasti berkurang. Tapi di kasus perbandingan berbalik nilai, ketika nilai yang satu bertambah, maka yang lainnya malah berkurang nih. Ketika yang satunya berkurang, mengakibatkan yang lainnya bertambah. Atau bisa juga definisinya kita pandang sebagai perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil atau sebaliknya. Nanti kita akan lebih jelasnya bisa masuk ke latihan soal. Kita siap ya. Ini soalnya dari yang mudah-mudah dulu aja nih. Bondan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Bondan untuk sampai di sekolah? Oke. Kita mungkin lebih enak seperti biasa kita buat dulu tabelnya. Berarti tabelnya antara waktu dan kecepatan. Perhatikan di sini
Yang diketahui ketika waktunya 15 menit, maka untuk sampai ke sekolahnya itu kecepatannya itu adalah 20 km per jam. Ketika waktu yang diperlukannya 20 menit, ini kecepatannya jadi berapa nih? Kan gitu ya. Kalau 15 menit, kecepatannya kan 20 km per jam nih. Kalau 20 menit, dia lebih lambat apa lebih cepat nih kecepatannya? Kalau 15 menit, jadi kan jaraknya sama nih. Antara rumah dan sekolah nih jaraknya nggak akan berubah. Yang berubah di sini hanyalah waktu dan kecepatan. Ketika 15 menit saja yang dibutuhkan, kecepatan si Bondan itu 20 km per jam. Ketika dia lebih lambat nih waktunya 20 km 20 menit, kecepatannya itu jadinya lebih lambat apa lebih cepat? Lebih lambat. Lebih lambat. Jadi ketika di sini waktunya bertambah, ya kecepatannya berkurang. Lihat, salah satunya itu bertambah mengakibatkan yang lainnya itu berkurang. Berarti ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai. Caranya gimana nih? Coba kalau pakai cara yang tadi. Bisa nggak ya kalau pakai cara yang tadi? Kita coba dulu aja ya. Berarti kan ini X sama dengan sesuatu per sesuatu dikali yang diketahuinya 20 km. Berarti pecahannya ini bisa jadi 15 per 20 atau 20 per 15. Ya enggak? Sekarang karena dia itu lebih melambat, berarti kita pilih pecahannya yang lebih kecil. Mana yang lebih kecil? 15 per 20 apa 20 per 15? 15 per 20. 15 per 20. Coret, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 15 km per jam. Ini kalau kita menggunakan cara yang tadi. Atau kita bisa juga menggunakan cara kali silang nih. Kalau di perbandingan berbalik nilai ada cara kali silang, sama sidis nilai juga ada. Nanti pilihannya diserahkan kepada kalian ya. Kalian lebih suka menggunakan cara yang mana? Berarti ini kan 15 per 20. Kalau kita buat perbandingan 15 menit, 20 menit ini akan sama dengan, nah ini kan kebalik nih, katanya berbalik nilai. Harusnya kan sama dengan 20 per X. Tapi kita balik. Dia jadi X per 20. Di sini berarti nanti dia berubah jadilah X per 20. Kita balik. Kalau dia yang senilai harusnya 15 per 20 sama dengan 20 per X. Kalau dia senilai. Tapi berhubung dia ini berbalik nilai, ini kita switch nih. Jadilah kayak gini. Baru kita kali silang. Nanti hasilnya akan sama. Ini kan berarti 15 kali 20 sama dengan 20 kali X. X sama dengan 15 kali 20 per 20. Hasilnya akan sama aja. Tapi kalau kalian logikanya udah enak pakai gini, lebih baik pakai gini aja. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 1 ya. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang peternak kambing mempunyai persediaan makanan untuk 60 ekor kambing selama 2 minggu. Jika peternak itu menambah 10 ekor kambing lagi, persediaan makanan itu akan habis dalam waktu berapa hari? Gitu ya pertanyaannya. Kita buat lagi tabelnya biar mudah. Hari sama kambing. Oke. Berarti kalau 2 minggu, kita buat jadi hari aja ya, karena pertanyaannya hari. 2 minggu berarti berapa hari tuh? 14 hari. 14. Oke, 14 hari bisa untuk 60 ekor kambing. Terus katanya ditambah 10. Kalau ditambah 10 berarti jadinya ada 70 kambing. Persediaan makanan itu akan habis dalam berapa hari ini pertanyaannya. Kita ganti huruf bosan sama X. Y misalnya. Perhatikan, ketika kambing di sini bertambah, kalau kambingnya bertambah, si makanannya bakal lebih cepat habis apa lebih lama habisnya? Lebih cepat. Lebih cepat, berarti yang tadinya 14 hari bakal lebih kecil daripada 14 hari, betul? Kambingnya bertambah, berarti harinya berkurang. Ini berarti merupakan contoh dari soal berbalik nilai.
Dengan cara yang seperti biasa aja yang kita gunakan. Berarti Y sama dengan pecahan dikali yang diketahui. Pecahannya bisa jadi 6/7 atau 7/6. Karena dia inginnya lebih kecil, berarti jadinya apa? 6/7. 6/7. Udah deh coret 2. Jadilah 12 hari. Jadi kalau ditambah 10 ekor kambing lagi, persediaan makanannya hanya bisa untuk 12 hari. Bisa dipahami? Lanjut. Nomor 3. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 orang pekerja. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dibangun dalam 12 bulan. Berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Jadi ini ternyata yang tadinya asalnya pengen 15 bulan, berubah nih deadline-nya. Jadi pengennya 12 bulan beres. Kita buat lagi tabelnya. Berarti di sini ada waktu dan pekerja. Waktu-waktunya adalah yang awal itu kalau 15 bulan 120 orang. Sekarang kalau inginnya 12 bulan, ininya berapa? Waktunya berkurang nih. Pekerjanya harus bertambah apa berkurang? Ditambah atau dikurang? Supaya ditambah. Berarti ini merupakan berbalik nilai. Gimana cara untuk memperoleh X-nya? Ya sama aja. X sama dengan pecahan dikalikan diketahui. Diketahuinya adalah 120. Pecahannya bisa jadi 15/12, bisa jadi 12/15. Pengennya lebih banyak apa lebih sedikit tadi? Lebih banyak. Lebih banyak. Berarti pakainya pecahannya yang mana? 15/12. 15/12. Udah mulai ini ya. Udah mulai lancar ya. Berarti ini 100, 150. 150. Ini 10. Aduh, udah nggak fokus nih. 15 kali 10, jadi 150. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 150 orang. Tapi hati-hati juga, kadang soal seperti ini itu soal akhirnya dirubah. Berapa banyaknya pekerja yang harus ditambahkan? Kalau kayak gitu berarti jawabannya berapa? Banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. 30. 30. Oke ya, berarti mulai kebayang. Kita lanjut lagi ya, jangan bosan-bosan nih. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 20 hari jika dikerjakan oleh 28 orang. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan. Oke, ini agak panjang nih ya tabelnya. Berarti ini ada waktu, ada pekerja. Di sini untuk 20 hari butuh pekerjanya 28 orang. Lalu setelah 8 hari berarti kan sisanya 12 hari lagi ya? Masih 28 orang. Pekerjaannya sekarang dihentikan 4 hari ini. Berarti kan sisa harinya yang asalnya 12 hari, malah sisanya cuma 8 hari. Jadi perlu berapa pekerja nih supaya deadline-nya tetap beres? Nah, jadi yang kita bandingkan, jangan yang atas dengan yang bawah. Tapi yang kedua dengan yang ketiga. Karena ini keadaan yang sesungguhnya. 12 hari sama dengan 28 orang, 8 hari berapa? Berarti ini waktunya berkurang, dari 12 ke 8 hari kan waktunya berkurang. Pekerjaannya supaya tepat waktu harus bertambah. Ini merupakan berbalik nilai juga nih. Sehingga X sama dengan pecahan dikali diketahui. Betul? Sekarang pecahannya bisa jadi apa? Bisa jadi 12/8, bisa jadi 8/12.
Karena pekerjanya ini harusnya bertambah, kita pilih pecahan yang lebih besar. 12 per 8. Berapa nih? Aduh, dibagi 4. 2 dibagi 4, 7. Bagi 2, 6. 6 kali 7. 42. Ini udah jawabannya belum? 42 orang. Belum ya? Ini harus 42 orang. Tapi yang ditanyakan berapa banyak tambahannya. Sebelumnya udah ada berapa pekerjanya? Udah ada 28 ya? Jadi tambahannya 42 dikurangi 28. Yaitu 14. Bisa dipahami? Masih bisa ya? Lagi. Dikit lagi kok, dikit lagi. Nomor 5. 40 kg beras cukup dikonsumsi 12 orang selama 10 hari. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa kilogram beras yang dibutuhkan 4 orang selama 12 hari? Yang B, berapa hari 60, berapa? Itu mungkin harusnya berapa? Kalau 60 kg beras dikonsumsi untuk 6 orang, butuh berapa hari gitu ya habisnya. Kita kerjain satu persatu dulu nih, yang A. Berarti yang kita mau bandingkan di sini ada beras, orang, hari. Oke. Berasnya yang diketahui 40 kilo, bisa untuk 12 orang selama 12 hari. Sekarang yang ditanyakan, kalau inginnya untuk, ganti warna ya. Kalau inginnya untuk 4 orang selama 12 hari juga, perlu berasnya berapa kilo, gitu kan? Kita pakai cara yang sama dengan yang di perbandingan senilai. Berarti yang kita bandingkan ada 2 hal. Berarti nanti pengali pecahannya itu ada 2. Ini kakak ubah aja deh, jangan X, nanti ketukar terus ya sama kali. Jadi Y misalnya. Jadilah Y sama dengan pecahan dikali pecahan dikali 40 ya yang diketahuinya. Sekarang kalau dilihatnya dari hari, akan sama aja ya, 12 per 12 pilihannya, atau 12 per 12. Jadi langsung kita tulis aja nih, 12 per 12. Sekarang, Kak, sekarang hari yang atas bukannya 10, Kak? oh, sorry. Kakak nggak ini, ketukar ya? Sorry. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Bentar, ini hapus. 10 hari, 10. Berarti yang dibandinginnya banyak ya? Kalau orangnya udah benar ya? Iya, sudah. Oke, udah. Oke. Berarti ini kalau yang hari bisa jadi 10 per 12 atau 12 per 10. Idenya kalau 40 kilo untuk 10 hari, kalau 12 hari lebih banyak apa lebih dikit? ...40 kilo untuk Lebih sedikit. enggak, kita perhatikan harinya aja. Kalau 40 kilo untuk 10 hari, kalau 12 hari butuh berasnya lebih banyak apa lebih dikit? Abaikan dulu yang orang. Lebih banyak. Lebih banyak. Berarti kita gunakannya 10 per 12 apa 12 per 10? 12 per 10. Oke, 12 per 10. Sekarang kalau yang dari orang bisa jadi 12 per 4 atau 4 per 12. Kalau 40 kilo untuk 12 orang, kalau 4 orang butuh berasnya lebih dikit apa lebih banyak? Sedikit. Lebih sedikit. Berarti kita gunakan pecahan yang
4/12. 4/12. Nah, jadi supaya nggak bingung, selalu kita bandingkannya dua variabel, jangan bandingkan sekaligus ya. Karena bisa jadi dalam satu soal ada yang berbanding nilai, senilai, ada yang berbalik nilai. Dari sini tinggal kita bagi, ini coret, 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 coret. Jadi jawabannya adalah 16 kg. Jadi untuk 4 orang selama 12 hari kita perlu 16 kilo beras. Oke ya. Kita lanjut lagi. Untuk yang B. Dengan tabel yang masih sama, ada beras orang hari. 40 kilo, 12 orang, 10 hari. Yang diminta kalau 60 kilo untuk 6 orang, berapa hari gitu ya? Berarti Y sama dengan sesuatu per sesuatu dikali sesuatu per sesuatu dikali yang diketahuinya 10 gitu ya. Satu persatu dulu, kita lihat dari yang beras. Yang beras ini bisa jadi 4/6 atau 6/4. Kalau 40 kilo untuk 10 hari, kalau 60 kilo untuk hari yang lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Berarti kita gunakan pecahan yang berapa? 6/4 atau 4/6? 6/4. Oke, 6/4. Berikutnya kita perhatikan dari sisi orang. Bisa jadi 12/6, bisa jadi 6/12. Kalau 12 orang bisa untuk 10 hari, kalau 6 orang untuk hari lebih sedikit apa lebih banyak? Menghabiskannya. Kalau 12 orang 10 hari nih, kalau 6 orang Lebih harinya banyak. lebih banyak. Berarti kita gunakan 12/6 atau 6/12? 12/6. 12/6. Udah deh, tinggal coret, 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 coret. 3. Jawabannya 30 hari. Bener nggak? 12/6. Bener nggak sih? Betul ya? Oke? Jadi kalau 60 kilo beras dikonsumsinya untuk 6 orang akan bisa bertahan selama 30 hari. Untuk yang option C, ini caranya masih sama, nanti kalian coba kerjakan sendiri ya. Kalau betul jawaban kalian, itu nanti hasilnya untuk 25 orang kalau nggak salah. Oke? Biar kita lanjut ke soal yang terakhir nih, biar kebahas semua nih di sesi 1. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 6. Sebuah bak air dapat diisi penuh dalam waktu 1 jam dengan 3 buah keran. Pertanyaan yang pertama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi setengah bagian bak dengan 6 buah keran? Kita buat lagi tabelnya, berarti kita akan membandingkannya antara bak, waktu, dan keran. Ini untuk option yang A dulu. Kok keran? Keran. Nah, katanya kalau yang di soal diketahuinya 1 bak, 1 jam, 3 keran. Yang ditanyakan kalau setengah bak nih, perlu waktunya berapa ketika adanya 6 kerannya, gitu kan? Berarti Y sama dengan pecahan dikali pecahan dikali yang diketahui. 1, yang diketahuinya 1 kan? Berikutnya, di sini berarti perbandingannya bisa jadi
1/setengah atau 1/setengah. Gitu kan kalau lihat dari bak. Kalau 1 bak waktunya 1 jam, kalau setengah bak lebih cepat apa lebih sebentar? Lebih cepat. Lebih cepat. Ini enaknya dirubah dulu ya. 1/setengah itu kan 2:1 ya. Yang ini adalah 1:2. Nah, lebih cepat. Berarti kita pilihnya 2:1 apa 1:2? 2:1. Mana yang lebih kecil? 2:1 apa 1:2? Setengah apa? 1:. Kan lebih cepat. Berarti perbandingannya yang kita pilih yang lebih kecil. Yang lebih kecil setengah apa 2? Setengah. Nah, sekarang kita lihat dari keran. Kalau waktunya 1 jam itu 3 keran, kalau 6 keran dia lebih cepat apa lebih lama? Lebih cepat. Lebih cepat. Jadi pakainya 3/6 apa 6/3? 3/6. 3/6. Sehingga jawabannya adalah 3/12 jam. Atau berapa nih kalau disederhanakan? 1/4 jam ya. Betul? Lagi. Yang B. Berapa keran yang dibutuhkan untuk mengisi 3/4 bagian bak dengan waktu setengah jam? Kita buat lagi. Ada bak, waktu, dan keran. Yang diketahui di soal 113. Yang ditanyakan kalau pakainya adalah 3/4, waktunya setengah jam, kerannya berapa? Berarti Y sama dengan pecahan dikali diketahui. Gitu kan? Bisa jadi ini adalah 1/3/4, bisa jadi 3/4/1. Ini adalah 4/3, yang ini adalah 3/4. Terus yang ini bisa jadi 1/1/2, yaitu 2/1, atau bisa 1/2/1, yaitu setengah. Sekarang kita lihat dulu perbandingan keran dengan bak. Kalau baknya 1, perlunya 3 keran. Kalau baknya 3/4, perlu kerannya lebih dikit apa lebih banyak? Lebih dikit. Kalau lebih dikit berarti kita pakai yang mana perbandingannya? 3/4 apa 4/3? Pecahannya. Lebih dikit mana? 3/4 atau 4/3? Ini 3/4. Oke, 3/4. Sekarang kalau dengan waktu, kalau 1 jam perlu 3 keran. Kalau setengah jam perlu kerannya lebih banyak apa lebih dikit? Lebih dikit. Kalau 1 jam perlu 3 keran. Kalau waktunya dipercepat, kerannya harus lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Sehingga perbandingannya pakai yang mana? 1/2 apa 2/1? Ini 2/1. Oke, 2/1. Tinggal kita bagi tuh berapa? Coret, 2. 3 kali 3, 9/2. 9/2 yaitu 4,5. 4,5 keran, tapi kan nggak mungkin. Berarti harus kita bulatkan. Jadinya 4 keran apa 5 keran? 5 keran. 5 keran. Karena kalau kita jadikan 4 keran, dia tidak akan memenuhi tugasnya kan, yang setengahnya. Kalau 5 keran nggak apa-apa lebih, yang penting tugasnya terselesaikan. Begitu untuk soal nomor 6. Nanti yang nomor C-nya juga kalian bisa kerjakan sendiri ya, pas lagi di sesi mandiri setelah ini. Oke, ini adalah akhir dari slide untuk sesi 1. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari Rasya, Keisha, sama ini yang di SDN Melong Mandiri siapa nih yang ikutan namanya? Bu. Ada yang mau ditanyakan kah?
materi PowerPoint-nya bisa saya minta, Bu? Ya, nanti akan di-share dalam bentuk Word mungkin. Tapi kalau kalian perlu PowerPoint-nya boleh, Kakak nanti share juga. Nanti setelah ini pas di sesi mandiri, mungkin kalian akan latihan soal-soal untuk materi ini lagi aja ya. Nanti kakak akan berikan nanti via grup WhatsApp aja ya. Selain masalah Baik, Pak. filenya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mari kita akhiri sesi ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat menjalankan sesi mandirinya ya semuanya. Kita akhiri ya untuk sesi siang ini. Sekian, kakak mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti ditunggu soal-soalnya. Kakak akan share beberapa saat lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Oke, Terima kakak kasih, Kak. lihatnya ya.